Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Dan atas berkat dan pertolongan Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nah, renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 3 ayat 23, dikatakan demikian. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, sukacita hanya di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di suatu kota ada berita tentang seorang ibu yang sangat berharap agar anaknya laki-laki bisa masuk sekolah polisi atau akpol. Ibu tersebut bercita-cita anaknya ada yang menjadi perwira polisi. Karena cita-citanya tersebut, maka segala cara dia gunakan supaya anaknya bisa menjadi polisi. Kemudian ibu tersebut mendapatkan informasi bahwa ada oknum yang bisa membantunya agar anaknya bisa masuk sekolah akpol dan bisa menjamin pasti lulus ujian masuk akpol. Akan tetapi ada syarat yang diberikan oknum tersebut, yaitu ibunya harus memberikan biaya sebesar 200 juta rupiah. Saking senangnya, maka ibu tersebut menggadaikan surat rumahnya ke bank dan memberi uangnya kepada oknum tersebut dan merasa sangat yakin. Namun setelah seminggu berlalu, oknum itu dihubungi oleh ibu tersebut tidak bisa lagi dan menghilang dengan uang yang telah diberikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah tersebut kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini yang mengatakan bahwa hanya dari Tuhan sajalah kebahagiaan bisa kita dapatkan. Hanya kepada Tuhanlah kita meminta pertolongan, dan hanya Dia sajalah yang patut untuk kita percayai sebagai sumber pengharapan kita. Yeremia pasal 3 ayat 23 berbicara tentang pengakuan bahwa kekuatan dan harapan manusia tidak bisa ditemukan dalam bukit-bukit atau tempat-tempat yang salah, melainkan hanya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat ini mengingatkan umat Israel dan kita bahwa mereka tidak boleh mencari pertolongan atau keselamatan dari sumber yang tidak benar atau palsu, tetapi keselamatan hanya ada pada Tuhan yang benar-benar dapat memberikan keselamatan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu menegaskan bahwa sesungguhnya keselamatan sejati hanya ada pada Tuhan. Oleh karena itu kami hanya boleh mencari pertolongan kepada Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang patut kami percayai sebagai sumber pengharapan kami. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan agar kami senantiasa berpengharapan hanya kepadamu. Bimbing kami selalu hidup di dalam firman Tuhan, dan sadarkan kami Tuhan bahwa dosa menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Oleh karenanya kami harus selalu berusaha menjauhi kejahatan dan dosa, dan terus
memperbaharui diri dan bertobat dan bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, para pendengar renungan hari ini, mereka yang di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, atau di manapun mereka sedang beraktivitas. Berkati, lindungi, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Dan apabila ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan yang Maha Kasih kiranya menyembuhkan mereka. Tuhan berbelas kasih menyempurnakan kesembuhan mereka yang sedang dalam tahap pemulihan. Jika ada di antara mereka yang menderita karena masalah-masalah seperti masalah ekonomi, masalah pekerjaan, Tuhan kiranya menolong dan menopang mereka agar mereka dapat keluar dari masalah yang menimpa mereka sendiri. Dan mereka yang mengalami duka atau bersedih, Tuhan kiranya menghibur mereka dan memberi kekuatan sehingga mereka dapat keluar dan mengatasi masalahnya. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.